Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Perkenalkan, saya Yunisa dengan NIM 24801019. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan materi psikologi pendidikan dengan topik belajar. Materi ini membahas bagaimana proses belajar dipahami dari sudut pandang psikologi pendidikan. Topik ini penting karena proses belajar merupakan inti dari pendidikan, dan keberhasilan pendidikan sendiri sangat ditentukan oleh bagaimana proses belajar tersebut berlangsung. Pendahuluan. Sebelum membahas terlebih lanjut mengenai konsep belajar dalam psikologi pendidikan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu psikologi yang mempelajari perilaku individu dalam dunia pendidikan. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana peserta didik belajar, berkembang, serta berinteraksi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, psikologi pendidikan sangat berkaitan erat dengan proses belajar. Pengertian belajar. Dalam psikologi pendidikan, belajar dipahami sebagai proses perubahan dalam diri individu. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan. Proses belajar ini terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, ciri-ciri belajar. Belajar memiliki beberapa ciri. Yang pertama, adanya perubahan perilaku pada diri individu. Yang kedua, perubahan tersebut bersifat relatif menetap. Yang ketiga, perubahan terjadi karena pengalaman, bukan faktor bawaan. Selain itu, belajar merupakan proses yang aktif dan dilakukan secara sadar oleh peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori belajar. Untuk memahami proses belajar, psikologi pendidikan memiliki beberapa teori belajar. Di antaranya adalah teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik. Masing-masing teori memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan proses belajar. Saya akan membahas sedikit tentang teori behavioristik. Teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Proses belajar ini terjadi karena adanya stimulus dari lingkungan yang kemudian menghasilkan respon dari peserta didik. Dalam praktiknya, teori ini sering diterapkan melalui pemberian reward dan punishment. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Pavlov dan Skinner. Yang selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik tadi, teori kognitif ini menekankan bahwa belajar merupakan proses berpikir. Peserta didik dianggap aktif dalam memahami materi, mengingat informasi, serta memecahkan masalah. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Jean Piaget. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik memandang belajar sebagai proses pengembangan potensi diri peserta didik. Dalam teori ini, emosi, motivasi, dan kebutuhan individu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini. Selanjutnya, kita melangkah ke faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, minat, kesehatan, dan kecerdasan peserta didik, sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, metode pembelajaran, dan teman sebaya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena jikalau salah satu faktor tidak terpenuhi dengan baik, maka proses belajar juga dapat terganggu. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap faktor internal dan eksternal secara seimbang. Selanjutnya, peran guru dalam belajar. Dalam proses belajar, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses kompleks dalam pendidikan. Proses belajar dipengaruhi oleh teori-teori belajar dari berbagai faktor pendukung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap psikologi pendidikan sangat penting untuk menjaga keberhasilan pembelajaran. Sebagai refleksi, pemahaman proses belajar dalam psikologi pendidikan sangat penting, baik bagi guru maupun peserta didik.
Dengan memahami bagaimana peserta didik belajar, proses pembelajaran dapat dirancang secara lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah video presentasi yang dapat saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.